Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nurlaila dengan NIM K7123NL30, nomor presensi 6 dari kelas 4A. Aku berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas 11 Maret, Surakarta. Nah, di video ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah media pembelajaran yang selama semester 4 ini aku jalani. Oke, langsung aja ke videonya. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah media pembelajaran yang ada di semester 4 program studi PGSD UNS. Nah teman-teman, misalkan di dalam suatu kelas pasti akan ada suatu barang atau benda yang itu dapat membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Apakah itu yang dimaksud dengan media pembelajaran atau bukan? Mari kita bahas. Sebenarnya apa sih media pembelajaran itu? Jadi, di dalam mata kuliah media pembelajaran itu terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama ada media pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran adalah bentuk sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Contohnya, video animasi, slide interaktif, atau aplikasi edukasi yang sekiranya itu dapat membantu mendukung proses pembelajaran. Dan yang kedua ada alat peraga. Alat peraga bersifat konkret atau nyata dan visual. Biasanya ini digunakan untuk memperjelas konsep suatu mata pelajaran. Nah, contohnya itu seperti globe, model organ tubuh, atau alat ukur. Jadi untuk alat peraga itu dia lebih spesifik, bentuknya itu lebih nyata dan dia itu dapat membantu menjelaskan konsep-konsep kepada peserta didik yang masih berpikiran konkret ya, atau dia itu tidak bisa berpikir secara abstrak. Nah, yang terakhir itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu, karena sumber belajar itu cakupannya luas, jadi segala sesuatu itu apa saja dapat berupa buku, lingkungan sekitar, manusia, hingga teknologi yang bisa membantu dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, contoh dari media pembelajaran itu sendiri alat benda sarana yang menyampaikan informasi. Jadi, dapat berupa teknologi seperti memanfaatkan proyektor, laptop, HP, komputer maupun LCD. Nah, untuk yang softwarenya itu berupa aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung seperti YouTube, Powtoon, Canva, dan lain sebagainya. Alat peraga adalah benda konkret, nyata, dan visual. Jadi contohnya itu seperti model anatomi organ tubuh manusia. Siswa pasti akan lebih jelas mengetahui apa saja yang ada di dalam organ tubuh manusia. Serta ada satu contoh lagi yaitu berupa replika jam dinding. Siswa akan belajar untuk menghitung waktu dengan adanya replika tersebut. Nah, yang terakhir sumber belajar, segala sesuatu yang dapat menjadi sumber informasi. Contohnya di sini siswa mengadakan menanam bersama di suatu kebun. Jadi dia berada di lingkungan luar ya. Nah, untuk yang gambar yang kedua, itu siswa berada di laboratorium. Dia akan belajar mengenai sains dan segala hal dari praktikum. Nah, untuk jalannya perkuliahan saya selama di semester 4, saya diberi pemahaman tentang bagaimana media itu digunakan untuk mendukung dan memaksimalkan proses belajar mengajar. Juga saya belajar untuk mengetahui berbagai jenis media, prinsip desain media, pemilihan media yang tepat, dan dapat terampil membuat media secara langsung. Nah, untuk tugas akhirnya itu kami terampil untuk membuat media pembelajaran. Nah, saya ada di kelompok 4. Saya dan teman-teman saya membuat media petualangan koin ajaib. Jadi, ini memadukan antara mata pelajaran matematika dan IPA itu dalam satu media ini. Di dalam mata pelajaran matematika terdapat penjumlahan dan pengurangan. Dan untuk mata pelajaran IPA, kita akan mengetahui jika satu kejadian atau fenomena ditambah dengan satu fenomena lagi, itu akan mengakibatkan satu fenomena alam.
satu gunting. Aku mau angka 35. Udah pakai tangan sih. 35 adalah air. 35 dengan angka 22. 35 dengan angka 22. Berarti air ditambah air dengan pohon ditebang sama dengan tanah longsor. 35 dikurangi 22 sama dengan 13. Oke, aku mau pilih angka 36. Angka 36 itu ada fenomena matahari. Terus aku mau pilih satu angka lagi, angka 29. Angka 29 itu ada air hujan. 36 kurangi 29 itu 7. Dan fenomena matahari dengan air adalah pelangi. Sini aku mau pilih angka 7, yaitu ada pohon ditambah dengan angka angka 18. Angka 18 api. Jadi pohon jika terkena api akan menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya aku pilih fenomena ombak. Angka 30. Fenomena ombak angka 30 sama lempeng. Sama tabrakan lempeng angka 2. Berarti angka 30 dikurangi 2 sama dengan 28, dan fenomena ombak ditambah tabraknya kedua lempeng adalah hasilnya tsunami. Aku mau pilih fenomena petir. Buka. Wow, ada angka 34. Lalu satunya aku mau pilih ini, fenomena awan gelap ya. Ada angka 8. Fenomena petir angka 34 dikurangi angka 8 hasilnya adalah 26. Lalu fenomena petir bertemu dengan fenomena awan gelap atau hujan gelap, jadinya adanya puting beliung atau tornado. Di sini aku mau pilih gambar hujan nomor berapa? Nomor 3, hujan dengan fenomena dengan sampah. Bakal jadi angka 21 ya, sampah. Hujan dengan sampah bakal menjadi fenomena banjir, dan 3 ditambah 21 sama dengan 24. Nah, itu tadi penjelasan dari saya dan bagaimana cara bermain media petualang koin ajaib. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.